Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 itu membahas mengenai etika kepemimpinan dalam kesehatan masyarakat. Kelompok 4 terdiri dari 7 anggota kelompok. Di dalam materi kami ini kami membahas poin-poin. Yang pertama yaitu pengertian etika, pengertian kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, tugas-tugas kepemimpinan, nilai etika dalam kepemimpinan, dan jiwa etika dan kepemimpinan kesehatan masyarakat. Itulah yang akan kami bahas dalam materi kami. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Marwa dengan NIM 1A11919. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari etika. Secara etimologis, etika diambil dari bahasa Yunani ethos, yang artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Di dalam pengertian ini, etika dan etiket memiliki makna yang kurang lebih sama. Namun dalam perkembangannya, etika dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan nilai, sehingga etika menjadi bagian dari ranah aksiologi yang bahkan sering disebut dengan filsafat tingkah laku manusia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi saya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dengan NIM J1A1191061. Baik, kita langsung saja. Pengertian kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin, sehingga dari orang-orang yang dipimpin timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap pemimpin untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh pemimpin atau tugas-tugas dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Para ahli memaparkan pengertian kepemimpinan, diantaranya yang pertama yaitu kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang ketika dia mengarahkan kegiatan dari kelompoknya ke arah pencapaian tujuan. Yang kedua, kepemimpinan adalah hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok, di mana pemimpin memperoleh status melalui partisipasi aktif dan dengan memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kerjasama dengan usaha mencapai tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah cara interaksi dengan orang-orang lain yang merupakan suatu proses sosial yang mencakup tingkah laku pemimpin yang diangkat. Yang keempat yaitu kepemimpinan adalah proses mengarahkan aktivitas kelompok yang terorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Febrini Kasman Arifin dengan NIM J1A11931. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tipe-tipe pemimpin. Yang pertama ada adaptif. Seorang pemimpin yang adaptif dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang dinamis, menyesuaikan nilai mereka dengan perubahan yang terjadi, dan membantu bawahan mereka untuk dapat ikut menyesuaikan diri dan mengenali perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kepercayaan bawahan tersebut kepada mereka. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Seorang pemimpin dengan kecerdasan emosional sangat bisa mengatur diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik dapat menjadi motivator yang hebat dan seringkali membawa kesuksesan yang luar biasa bagi perusahaannya. Yang keempat, melayani. Pemimpin dengan tipe ini adalah mereka yang memiliki empati yang besar dan peduli. Yang kelima, storyteller. Tipe pemimpin ini harus mampu bercerita, baik tentang dirinya sendiri, tentang perusahaan, tentang apa yang dilakukan pegawai mereka, maupun apa yang akan dilakukan mereka di masa depan. Yang keenam ada autentik. Yang ketujuh, level 5 leader. Yang kedelapan, mindful leader. Yang kesembilan, nervisme. Ke-10, menular. Dan yang terakhir, no excuse.
skills leadership. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Memberi inspirasi dan mendorong anggota-anggota untuk bekerja seefektif mungkin. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan. Yang keenam, sebagai pengambil keputusan. Yang ketujuh, sebagai pemikul tanggung jawab. Yang kedelapan, mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sebagai pemikir konseptual. Yang kesembilan, bekerja dengan atau melalui orang lain. Yang kesepuluh, sebagai mediator, politikus, dan diplomat. Yang ke-11, peranan pemimpin terhadap kelompok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella dengan sambung S1 A119 sedang 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya dengan materi nilai etika dalam kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah suatu sifat-sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan, yaitu pertama, integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket dan adat sopan santun. Kedua, tanggung jawab. Seorang pemimpin memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang telah dipercayakan kepadanya. Ketiga, visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Keempat, kebijakan. Kebijakan atau wisdom yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kelima yaitu keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat terjadi dan dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpin. Keenam, menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya dan bawahannya. Ketujuh, beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi pekerti sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Kedelapan, kemampuan berkomunikasi. Suatu proses kepemimpinan pada hakikatnya mengandung beberapa komponen, yaitu pemimpin, yang dipimpin, komunikasi dan interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, serta lingkungan dari proses komunikasi tersebut. Kesembilan, komitmen meningkatkan kualitas sumber daya alam. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain nilai-nilai kepemimpinan, seorang pemimpin harus memiliki etika yang baik. Adapun etika dalam kepemimpinan yaitu pertama,
menjaga perasaan orang lain. Kedua, memecahkan masalah dengan rendah hati. Ketiga, menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai pendapat orang lain. Keempat, mengutamakan proses dialogis dalam memecahkan masalah. Kelima, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian. Keenam, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Itu saja dari saya kembali terima kasih, saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Wahyuni dengan NIM D1A11934 dari kelas Muslim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teori-teori kepemimpinan, di mana teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori orang besar atau teori bakat, yang merupakan teori klasik dari kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, artinya bakat-bakat tertentu yang diperoleh seseorang untuk menjadi pemimpin diperolehnya sejak lahir. Yang kedua, teori situasi, di mana teori ini bertolak belakang dengan teori bakat. Teori ini muncul sebagai hasil pengamatan di mana seseorang sekalipun bukan keturunan pemimpin dapat menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga, teori ekologi, di mana teori ini menyebutkan bahwa seseorang memang dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat-bakat tertentu yang terdapat pada diri seseorang yang diperolehnya dari alam. Komposisi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan bagi setiap individu hati masyarakat. Pemimpin kesehatan masyarakat percaya bahwa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit adalah sesuatu yang mungkin. Yang ketiga, koalisi masyarakat perlu dibangun untuk menyelesaikan kebutuhan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat aktivis populasi. Yang keempat, kesehatan masyarakat pada tingkat lokal dan provinsi. Lokal dan para pemimpin kesehatan masyarakat harus bekerja sejenis lainnya bersama untuk melindungi kesehatan. Semua produk tanpa mempertimbangkan perbedaan lingkungan, dan satu sosial. Pemimpin kesehatan percaya bahwa pada prinsipnya semua orang sama, sehingga pemimpin kesehatan masyarakat mempertimbangkan sejenis lainnya. Yang kelima, perencanaan kesehatan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara badan kesehatan lokal, dan stakeholder masyarakat lainnya. Dan yang keenam, pemimpin kesehatan masyarakat yang baru, negara-negara harus belajar tentang teknik dan praktik kepemimpinan dari pengalaman para pemimpin kesehatan masyarakat, karena pemantauan merupakan bagian penting dari proses kepemimpinan. Yang ketujuh, suatu hati isu kepemimpinan adalah bahwa apakah itu dilahirkan atau dibuat atau diciptakan. Jika pemimpin dilahirkan, maka